Kadang, di tengah rutinitas hidup, aku suka berpikir sejenak dan mikir, kenapa ya ada keluarga yang kelihatannya sederhana banget tapi bahagia, yang rumahnya kecil tapi tiap kali kamu mampir terasa hangat dan ringan. Sementara ada juga keluarga lain yang punya semuanya, rumah besar, mobil bagus, karir cemerlang, tapi di dalamnya dingin, sepi, dan tegang. Aku sempat berpikir mungkin jawabannya soal uang. Tapi ternyata nggak juga, karena aku pernah lihat keluarga yang ekonominya biasa aja, tapi solid banget. Mereka mungkin nggak bisa liburan jauh, tapi tiap malam makannya bareng, saling cerita, saling dengerin. Dan disitulah aku sadar mungkin yang membedakan bukan apa yang mereka punya, tapi bagaimana mereka mengatur apa yang mereka punya. Sekarang, bayangin, kita tarik pandangan yang lebih jauh. Dari keluarga ke negara, pola yang sama muncul lagi. Kenapa ada negara yang kaya sumber daya, tapi rakyatnya tetap susah? Dan kenapa ada negara lain yang sumber dayanya terbatas, tapi rakyatnya sejahtera, damai, dan bahagia? Ekonom Justin Wolfers dari University of Michigan pernah ngasih kuliah di Australia, dan dia bilang, prosperity isn't about the ingredients you have, but the recipe you use. Kesejahteraan bukan soal bahan yang kamu punya, tapi resep yang kamu pakai. Dan waktu aku denger itu, aku langsung mikir, ini bukan cuma berlaku buat negara, ini berlaku banget buat keluarga juga. Bayangin ya, kamu mau bikin kue, kamu punya bahan yang sama dengan tetangga sebelah, tepung, telur, gula, mentega, tapi hasilnya bisa beda jauh. Ada yang empuk, harum, dan laku dijual. Ada juga yang gosong, burn, bantet, dan gak ada yang mau makan. Masalahnya bukan di bahan, tapi di resep. Cara kamu mencampur, urutan kamu ngaduk, suhu oven yang kamu pilih, dan yang lebih penting siapa yang kamu ajak kerja sama di dapur itu. Negara pun begitu, banyak yang punya bahan melimpah, sumber daya alam, tambang, minyak, tanah subur, sumber daya manusia, tapi nggak semua bisa menghasilkan kue kemakmuran yang enak dan adil buat semua. Australia termasuk yang berhasil, dan menurut Wolfers, rahasianya ada di resep sosial. Aturan main yang adil, lembaga yang kuat, dan budaya keputusan yang berbasis bukti, bukan emosi. Kalau kamu pikir, itu kan urusan politik, jauh banget dari kehidupan kita di rumah. Coba pikir lagi, setiap keluarga sebenarnya juga sebuah institusi kecil. Kita punya struktur, kita punya sistem pengambilan keputusan, punya cara memecahkan masalah. Dan dari situlah masa depan keluarga dibangun. Bahkan masa depan generasi berikutnya, guys. Misalnya, gimana cara kita membuat keputusan di rumah? Apakah semua anggota keluarga punya suara atau cuma satu orang yang selalu benar? Baik itu kepala keluarga atau ibu rumah tangga. Apakah kita menyelesaikan masalah dengan marah dan saling menyalahkan? Atau dengan duduk, chill, dengar, dan cari solusi bareng? Kalau kita pikir, cuma hal kecil. Padahal justru dari situlah fondasi dibentuk. Sama kayak negara, yang kuat bukan karena sekali dua kali keputusan besar, tapi karena ribuan keputusan kecil yang diambil dengan benar setiap harinya. Ekonom Wolfers tadi bilang, negara yang berhasil biasanya punya institusi inklusif. Artinya, aturan main yang membuat semua orang punya kesempatan untuk didengar, untuk berpartisipasi, untuk berkontribusi. Sebaliknya, negara yang gagal sering punya institusi eksklusif. Artinya, kekuasaan itu cuma ada di tangan segelintir orang dan keputusan diambil tanpa masukan dari bawah. Kedengarannya rumit, tapi mari kita bawa ke konteks keluarga inklusif itu seperti meja makan di mana setiap orang boleh bicara, nggak harus setuju, tapi boleh menyampaikan apa yang mereka rasakan. Kalau keluarga yang eksklusif, itu yang setiap keputusan selalu datang dari satu pihak. Sementara yang lain cuma bisa ya ikut aja. Dan bedanya kelihatan banget di jangka panjang. Keluarga yang terbiasa mendengarkan akan membentuk anak-anak yang percaya diri, bisa berpikir kritis dan terbuka. Sementara keluarga yang menutup diri tadi akan membentuk anak-anak yang takut salah, takut bicara, atau sebaliknya, memberontak. Kalau negara yang baik itu bisa menghadapi krisis dengan tenang. Keluarga yang sehat juga bisa menghadapi badai, hidup dengan kepala dingin. Lihat aja waktu pandemi kemarin, ada keluarga yang runtuh karena tekanan, kehilangan kerja, stres, panik. Tapi ada juga keluarga yang justru makin solid. Bukan karena mereka nggak kena dampak, tapi karena mereka punya sistem yang kuat.
Mereka terbiasa saling terbuka, terbiasa saling bantu, terbiasa ngobrol. Jadi waktu krisis datang, mereka nggak panik, mereka beradaptasi. Dan itulah yang bikin aku kagum waktu dengar kuliah World First tentang Australia. Dia bilang, yang bikin Australia bertahan bukan cuma ekonomi atau sumber daya, tapi kepercayaan yang tumbuh karena lembaga-lembaga publiknya bekerja dengan jujur dan transparan. Kepercayaan itu kayak udara, guys. Kalau ada, kita nggak sadar, tapi kalau hilang, kita sesak. Dan di keluarga pun sama. Kalau kita udah nggak saling percaya, semuanya runtuh. Cinta, komunikasi, bahkan doa bareng pun bisa jadi formalitas. Makanya, mungkin kebahagiaan keluarga bukan cuma soal cinta atau pengorbanan, tapi juga soal sistem kepercayaan yang dijaga lewat aturan main yang adil. Siapapun boleh salah, tapi nggak ada yang boleh selalu benar. Setiap suara didengar, setiap keputusan diambil dengan hati-hati. Dan ini yang aku pelajari sebagai ayah dan suami. Kita nggak bisa cuma ngandelin perasaan baik. Kita butuh struktur yang sehat. Misalnya, kapan waktu buat ngobrol, kapan waktu buat istirahat, siapa yang ngambil keputusan soal keuangan, gimana cara minta maaf kalau salah. Hal-hal kecil itu kelihatannya remeh, tapi justru disitulah institusi keluarga terbentuk. Kalau negara bisa sukses karena punya rules of the game yang jelas, keluarga juga bisa bahagia karena punya rules of the heart yang sehat. Yang menjaga supaya cinta nggak buta, komunikasi nggak mati, dan tanggung jawab nggak hilang. Jadi mungkin, kalau kita ingin negara kita lebih baik, kita bisa mulai dari meja makan di rumah. Dari caramu mendengarkan anakmu cerita, dari caramu menanggapi pasanganmu tanpa langsung menyalahkan, dari caramu memilih kata saat suasana lagi panas. Karena disitulah kita sedang membangun institusi versi mini. Tempat anak-anak belajar hidup, cara berdebat, cara menghargai, cara memimpin, dan cepat tahu dari meja makan itu lahir generasi yang tahu cara bikin kue kehidupan yang adil buat semua. Jadi, ketika kita bicara soal kemakmuran, jangan cuma berpikir soal uang, pikirkan soal resep kehidupan yang kita pakai di rumah. Apakah kita sedang berebut potongan kue yang lebih besar, atau sedang berusaha ingin kuenya jadi lebih besar bersama-sama? Karena seperti kata ekonom Justin Wolfers tadi, prosperity follows when institutions reward baking more cake, not grabbing bigger slices. Kemakmuran datang ketika aturan main mendorong orang untuk bikin lebih banyak kue, bukan sekedar berebut potongan yang lebih besar. Dan mungkin kebahagiaan keluarga pun datang saat kita berhenti saling rebut perhatian dan mulai saling bantu membesarkan cinta itu bersama-sama. Kita semua pernah dengar kalimat, negara yang kuat dimulai dari keluarga yang kuat. Tapi jujur aja, kedengarannya klise banget kan? Padahal kalau kita bongkar pelan-pelan, kalimat itu dalam banget, guys. Bahkan bisa menjelaskan kenapa satu generasi bisa maju, sementara generasi lain mandek di tempat. Kita mulai dari hal sederhana dulu, meja makan. Coba perhatikan meja makan di rumahmu. Apakah itu tempat semua orang bisa bicara atau cuma satu orang yang selalu menentukan arah? Apakah anak-anak bisa menyampaikan pendapat atau mereka lebih sering disuruh diam karena orang tua lebih tahu? Waktu kecil aku pikir meja makan itu cuma tempat makan. Tapi setelah aku jadi ayah, aku sadar meja makan itu sebenarnya parlemen keluarga. Disitulah keputusan penting sering dibuat tanpa kita sadari. Mulai dari siapa yang pegang remote TV, sampai gimana kita nyusun keuangan bulan depan. Dan kalau kamu perhatiin, cara kita berinteraksi di meja makan itu mirip banget sama sistem politik negara. Kalau susunannya terbuka, semua bisa bicara dengan hormat, keputusan pun terasa adil. Tapi kalau suasananya tegang, penuh amarah, atau saling tunjuk, ya hasilnya chaos, kacau guys. Sama seperti negara yang kehilangan keseimbangan kekuasaan. Keluarga pun bisa retak karena komunikasi yang nggak sehat. Makanya, jangan remehkan hal kecil kayak ngobrol di meja makan. Itu latihan paling sederhana buat anak-anak belajar berdiskusi. Belajar beda pendapat tanpa marah, belajar mendengarkan. Karena sebelum mereka jadi warga negara, mereka duluan jadi anggota keluarga. Dan kalau mereka terbiasa didengar, mereka nanti akan belajar mendengar orang lain juga. Kalau negara punya UUD, Undang-Undang Dasar, keluarga punya yang aku sebut konstitusi tak tertulis. Yaitu cara kita berbicara satu sama lain. Sayangnya, banyak keluarga hancur bukan karena mereka kekurangan uang, tapi karena mereka kekurangan cara bicara yang baik. Aku nggak ngomong teori ya, ini real banget. Di Indonesia, survei BKKBN tahun 2024 mencatat lebih dari 60% konflik rumah tangga berawal dari komunikasi yang buruk, bukan dari faktor ekonomi. Sementara di Australia, Australian Institute of Family Studies menemukan bahwa keluarga dengan komunikasi terbuka punya tingkat kebahagiaan 30% lebih tinggi, bahkan dalam situasi finansial sulit. Jadi, kadang masalahnya bukan di apa yang terjadi, tapi bagaimana kita membicarakannya. Beda banget rasanya antara kalimat, kamu tuh nggak pernah bantuin aku, dan aku capek hari ini, boleh tolong bantu aku sedikit?
Kalimat pertama menyerang, kalimat kedua mengundang. Dan dari perbedaan sekecil itu, masa depan hubungan bisa berubah total. Jangan kita tuh maksa terus, tapi undanglah bantuan gitu. Kalau kamu perhatiin, cara keluarga ngatur uang itu mirip sama banget sama negara ngatur APBN. Ada penghasilan, ada pengeluaran, ada prioritas, ada defisit, dan ada utang moral. Masalahnya, banyak keluarga yang gagal karena nggak punya transparansi fisikal. Artinya, keuangan cuma diketahui satu pihak, sementara pihak lain disuruh percaya aja. Padahal keterbukaan itu bukan soal uangnya, tapi soal rasa aman. Karena ketika kamu terbuka, pasanganmu merasa dihargai dan dipercaya. Dan rasa percaya itulah yang membuat keputusan bersama bisa matang. Contoh kecil, di Australia, lebih dari 70% pasangan muda sekarang menggunakan sistem shared budgeting apps. Aplikasi yang otomatis mencatat siapa bayar apa, siapa menabung, siapa belanja. Bukan buat ngontrol, tapi buat memastikan semua tahu arah keuangan rumah tangga. Sementara di Indonesia, tren serupa mulai muncul dengan aplikasi kayak Jago, Flip, dan Buku Kas. Tanda bahwa generasi muda mulai sadar keuangan itu bukan rahasia, tapi kerjasama. Dan kalau dipikir-pikir, itu sama persis kayak negara yang punya anggaran transparan. Ketika masyarakat tahu uangnya kemana, kepercayaan tumbuh. Benar? Ketika pasangan tahu uang keluarga kemana, cinta tumbuh. Negara punya indikator ekonomi kayak GDP. Keluarga pun punya indikator kebahagiaan yang gak kalah penting, yaitu waktu bersama. Sayangnya, indikator ini justru paling sering diabaikan. Dianggap remeh, guys. Banyak keluarga sekarang tuh punya uang lebih banyak, tapi waktu lebih sedikit. Kita kerja keras, kita lembur, kita cari tambahan penghasilan. Tapi kadang lupa yang kita perjuangkan justru menunggu kita di rumah. Aku punya data yang menarik. Di Australia, rata-rata keluarga menghabiskan 36 menit makan bersama per hari. Di Indonesia, hasil survei Jakpat 2024 menunjukkan rata-rata hanya 28 menit per hari. Kurang dari setengah jam, guys, bayangin. Padahal disitulah bonding itu terbentuk. Anak-anak belajar nilai hidup bukan dari pidato, tapi dari momen kecil di rumah. Lihat ayah bantu ibu, dengar orang tua bercanda, lihat cara orang dewasa minta maaf. Jadi kalau kita ingin negara bahagia, mungkin kita harus mulai dari rumah yang punya waktu. Karena waktu adalah mata uang, cinta yang gak bisa dicetak ulang. Sama seperti negara, keluarga pun pasti ngalamin krisis, guys. Masalahnya bukan apakah krisis itu datang, tapi gimana kita menanganinya, itu lebih penting. Negara yang sehat punya sistem resolusi konflik, pengadilan, mediasi, hukum. Keluarga juga harus punya, itu versi kecilnya. Bukan berarti bikin pengadilan beneran, guys, tapi bikin kesepakatan bersama tentang gimana cara bertengkar yang sehat. Bukan bertengkar, tapi berargumen. Dan berargumen tuh baik, guys. Contoh nih ya, nggak teriak kalau lagi emosi. Nggak bahas masa lalu setiap kali ribut. Kasih ruang waktu tenang sebelum bahas ulang. Dan yang paling penting, ini yang susah banget, minta maaf duluan, bukan berarti kalah. Karena seperti kata ekonom Wolfers, waktu bahas negara, institusi yang kuat bukan berarti tanpa konflik, tapi tahu cara mengelola konflik. Begitu juga dengan keluarga, bukan nggak pernah ribut, tapi tahu kapan harus berhenti saling menyakiti. Kalau negara punya generasi penerus, keluarga punya anak-anak, dan cara kita membesarkan mereka akan menentukan arah masa depan bangsa. Kita sering bilang, aku mau anakku sukses. Tapi jarang banget kita mendefinisikan sukses itu apa. Kalau sukses itu cuma soal uang, kita sedang membesarkan generasi yang pandai mengejar tapi lupa bersyukur. Kalau sukses soal nilai, integritas, empati, maka kita sedang menanam bibit pemimpin yang adil. Australia, salah satu negara yang sistem pendidikannya menekankan social learning, belajar berdebat, kerja tim, empati sosial. Sementara di Indonesia, kurikulum profil pelajar Pancasila juga mulai menekankan karakter dan gotong royong. Dua negara yang berbeda, tapi arah visinya sama. Mencetak generasi yang bisa berpikir luas, tapi berakar kuat pada nilai keluarga. Dan itu cuma bisa terjadi kalau di rumah. Anak-anak benar-benar merasakan nilai itu setiap hari. Kalau mereka lihat ayah ibunya saling hormat, mereka akan belajar menghormati. Kalau mereka lihat orang tuanya transparan, mereka belajar jujur. Kalau mereka lihat orang tuanya sabar, mereka belajar damai. Kamu tahu kenapa di beberapa negara aturan bisa berubah, tapi sistem tetap jalan? Karena rakyatnya sudah terbiasa menjalankan nilai, bukan cuma perintah. Keluarga juga gitu, guys. Nilai yang kamu tanam hari ini jadi budaya di generasi berikutnya. Dan budaya itulah konstitusi tak tertulis yang akan bertahan lebih lama dari kamu. Misalnya, di rumah kamu biasakan anak untuk minta maaf. Maka nanti dia akan minta maaf juga ke pasangannya.
Kalau kamu biasakan diskusi terbuka, nanti dia akan memimpin timnya dengan cara yang sama. Itulah rantai yang tak terlihat yang menghubungkan keluarga dengan masa depan bangsa. Kadang kita berpikir, perubahan itu harus besar, reformasi, revolusi, kebijakan baru. Padahal perubahan paling kuat justru dimulai dari tempat paling kecil, dari rumah guys. Karena keluarga bukan cuma tempat kita pulang, tapi tempat kita belajar jadi manusia. Sebelum kita belajar jadi warga negara. Jadi, kalau kamu ingin lihat dunia lebih damai, mulailah dengan memilih kata yang lebih lembut saat berbicara dengan pasanganmu, saat berbicara dengan anakmu. Kalau kamu ingin masyarakat lebih jujur, mulailah dengan gak berbohong tentang hal kecil di rumah. Kalau kamu ingin pemimpin yang adil, ajarkan anakmu mendengarkan sebelum menjawab. Keluarga adalah sekolah demokrasi paling awal dan cinta adalah kurikulum pertamanya. Kita selalu berharap punya negara yang adil, tapi lupa bahwa keadilan pertama kali dipelajari dari meja makan. Jadi sebelum kita ubah dunia, yuk perbaiki cara kita hidup di rumah guys. Pernah nggak kamu ngerasa dunia ini kayak makin cepet, tapi hati kita makin lambat ngikutin? Kita kerja dari pagi sampai malam, ngebut kejar target, mikirin masa depan, tapi jarang nanya ke diri sendiri, apa masa depan yang kita kejar masih punya ruang buat keluarga kita hari ini? Kadang kita berpikir, perjuangan terbesar kita itu di luar sana, di kantor, di pasar, di proyek, di rapat. Padahal perjuangan paling berat justru sering terjadi di rumah. Bukan antara kita dan orang lain, tapi antara ego dan cinta. Karena jujur aja, jauh lebih mudah memenangkan debat di luar rumah daripada minta maaf di ruang tamu. Kalau di bagian sebelumnya kita bahas bagaimana keluarga bisa jadi miniatur negara, di bagian ini aku mau kamu lihat keluarga dari kacamata yang lebih pribadi. Keluarga bukan cuma tempat kita lahir, tapi tempat kita belajar jadi manusia. Sebelum kita tahu apa itu keadilan, kita belajar dari cara orang tua membagi makanan di meja. Sebelum kita tahu apa itu demokrasi, kita belajar dari cara ayah dan ibu saling mendengar. Sebelum kita tahu apa itu cinta tanpa syarat, kita belajar dari pelukan ibu yang gak nanya-nanya alasan. Dan kadang yang paling membentuk kita bukan nasihat besar, tapi momen kecil yang gak pernah direkam kamera. Waktu ayah diam-diam bantuin anaknya ngerjain PR, waktu ibu nahan marah cuman biar rumah tetap tenang, waktu dua orang capek duduk bareng tanpa bicara tapi tetap saling mengerti. Itulah nilai yang bikin manusia tetap manusia dan tetap sadar. Nilai-nilai itu juga yang nanti bikin bangsa ini tetap berdiri. Kamu tahu, waktu Justin Wolfers bilang bahwa institusi yang kuat adalah rahasia kemakmuran bangsa, aku langsung mikir, iya. Tapi institusi pertama dan paling dasar itu bukan parlemen, bukan bank sentral, bukan juga pemerintah. Itu adalah keluarga, your family. Kalau keluarganya kuat, negaranya tahan krisis. Kalau keluarganya rapuh, sekaya apapun negaranya, semua bisa runtuh. Lihat aja sejarah Korea Selatan. Bisa maju bukan cuma karena teknologi, tapi karena nilai-nilai disiplin dan kebersamaan yang mereka warisi dari keluarga. Sementara di negara-negara yang gagal bangkit, seringkali masalahnya bukan di ekonomi, tapi di nilai, value. Korupsi, ketidakjujuran, ketidakpedulian, itu semua berakar dari rumah yang dulu nggak pernah menanam nilai-nilai kebenaran kecil. Jadi kalau kamu mau tahu masa depan suatu bangsa, jangan lihat ke gedung-gedungnya dulu. Lihatlah bagaimana orang tuanya memperlakukan anak-anaknya. Karena dari situlah semuanya dimulai dan berakhir actually. Kadang kita mikir, aku cuma orang biasa, apa yang bisa aku ubah? Tapi kamu tahu, bahkan kebiasaan sekecil mematikan TV saat makan malam bisa jadi bentuk revolusi kecil. Karena di momen itu, kamu sedang mengembalikan perhatianmu ke orang yang benar-benar penting. Waktu kamu bilang ke anakmu, gak apa-apa gagal, yang penting coba lagi. Kamu sedang menulis undang-undang baru di hatinya bahwa manusia dihargai bukan karena hasil, tapi karena usaha. Waktu kamu bilang ke pasanganmu, terima kasih udah berjuang bareng, kamu sedang memperkuat fondasi cinta yang jauh lebih kokoh dari ekonomi. Dan waktu kamu memilih untuk mendengar daripada menyerang, kamu sedang membangun perdamaian kecil yang efeknya bisa sampai ke generasi berikutnya. Jadi, jangan pernah remehkan tindakan kecil di rumah. Karena revolusi paling tenang, tapi paling nyata justru dimulai dari meja makan. Sekarang dunia serba cepat, serba canggih, serba digital. Tapi kamu tahu nggak apa yang paling langka hari ini? Keintiman. Kita bisa terhubung ke seluruh dunia lewat layar, tapi kehilangan koneksi dengan orang di sebelah. Kita punya ribuan teman di media sosial, tapi nggak punya waktu buat tanya kabar pasangan sendiri. Dan disinilah keluarga diuji. Bukan untuk jadi sempurna, tapi untuk tetap manusiawi. Coba pikir, kalau semua orang di dunia ini pulang ke rumah yang penuh kasih, berapa banyak kejahatan, kebohongan, dan kebencian yang bisa berhenti di pintu rumah.
Karena keluarga adalah satu-satunya tempat di mana kamu bisa salah dan tetap diterima. Dan kalau tempat itu hilang, manusia kehilangan arah. They lose control. Banyak orang sibuk cari cara biar bisa ninggalin warisan buat anaknya. Rumah, tanah, saham, atau tabungan. Padahal warisan paling berharga bukan yang bisa dihitung, tapi yang bisa dirasakan. Warisan itu ada di cara kita mencintai, di cara kita menghargai, di cara kita meminta maaf, di cara kita hidup jujur walau dunia penuh tipu-tipu. Kalau kamu bisa meninggalkan anak-anak yang tahu cara bersyukur, tahu cara berjuang, tahu cara menghormati, kamu sudah menciptakan peradaban baru. Itu jauh lebih bernilai daripada saldo rekening. Mungkin kita nggak bisa mengubah dunia dalam semalam, tapi kita bisa mengubah nada bicara kita hari ini. Kita bisa memilih untuk lebih sabar, lebih hadir, lebih hangat, karena bangsa yang hebat bukan dibangun dari pidato, tapi dari kebiasaan kecil di rumah yang diulang setiap hari. Jadi mulai malam ini sebelum kamu tidur, lihat wajah keluargamu, lihat pasanganmu, anakmu, orang tuamu, dan katakan dalam hati, I'm not perfect, aku nggak sempurna, tapi aku berjuang. Karena dari keluarga kecil ini masa depan bisa berubah. Thank you so much udah nonton Family Table Stories. Kalau kamu ngerasa video ini nyentuh atau bikin kamu mikir ulang soal keluarga dan hidup, tolong bantu aku sebarin pesan ini. Klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe biar kita bisa terus ngobrol hangat seperti ini tiap minggu. Karena di sini kita percaya perubahan besar dunia dimulai dari obrolan kecil di meja makan. See you.